Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik lagi, tapi kali ini tentang ekonomi dunia ya. Terutama ini adalah negara Sri Lanka. Jadi Sri Lanka ini dekat, kalau yang kita tahu, dia dekat sama India. Bener nggak, Dek? Betul, Bener ya. betul. Jadi kayak di perbatasan gitu. Terus jadi Sri Lanka ini udah dari bulan April kemarin udah gonjang-ganjing. Jadi negaranya sekarang dinyatakan jelas bangkrut gitu ya, menyatakan bangkrut. Terus banyak problem juga di negaranya. Jadi kita sebutkan beberapa masalahnya adalah Oh iya. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya masalahnya ini. Pertama yang terjadi bisa dibilang nih krisis hutang sih ya, krisis hutang. hmm, Ya, karena hutangnya itu sudah di atas 100% dari GDP atau PDB bahasa Indonesianya. hmm, Masalahnya kalau misalnya kita punya setelah itu ada berikutnya cadangan devisanya habis juga. Jadi udah hutangnya tinggi, cadangan devisanya habis lagi. jadi intinya nggak bisa bayar, Nggak bisa bayar. bisa bayar Terus di habis Sri itu Lanka. terjadilah inflasi, harga-harga naik atas terutama bahan makanan dan energi. Sama Kayak gitu. obat-obatan. Tuh ya, Semua lah pokoknya berarti. semua lah. Katanya sampai paper aja nggak ada kan untuk orang anak-anak yang mau tes gitu nggak punya dia, nggak punya Hmm. paper lagi. Jadi tadi cadangan devisa habis, ditambah lagi COVID yang terjadi 2 tahun belakangan gitu. Jadi itu banyak banget nih agak sedikit rancu ya intertwine akhirnya. Sedangkan Terus sedangkan Sri Lanka ini kan mengutamakan pendapatannya dari turis ya. Jadi begitu COVID itu cadangan kemarin, devisa. jadi begitu COVID kemarin, ya hancur lah mereka 2 tahun. Ya, habis. Habis gitu akhirnya dari yang tadi itu terjadilah eh, penurunan nilai rupiah Sri Lanka atau mata uangnya dia yang menyebabkan terjadi kerusuhan besar-besaran saat ini di Sri Lanka Kacau. gitu. Kacau. Kayak kita dulu pas 98 ya berarti ya, 97, 98 dulu ya. Kasusnya bisa dibilang mirip-mirip nggak mirip ya. Jadi ada berbagai hal yang mungkin bisa sama, mirip sama kita dulu, tapi ada Maksud, juga yang agak pembedanya. ya maksudnya ke kerusuhannya lah, kerusuhannya sama. Ya, Jadi ya. masyarakatnya marah dan berusaha menggulingkan pemerintah, gitu kan. Dan sudah. Sudah. Kalau di Sri Lanka sudah, Indonesia juga sudah ya pada waktu itu. Nah, penyebabnya Betul. sendiri kenapa menurut Dede nih? Yang paling Masalah-masalahnya. utama yang paling utama dan pertama itu KKN di sana. Jadi sebenarnya ini kasus Sri Lanka ini saya ya dari itu sudah pernah baca sih bahwa kasus tentang pemberontakan di Sri Lanka. Bukan pemberontakan sih. Jadi Sri Lanka itu ada perang saudara dulu tuh. Habis gitu perang saudara itu selesai di tahun 2000 something dan terpilihlah presiden yang saat ini sebagai salah satu dari orang yang Menang. dari salah satu pemimpinnya itu yang Raja Paksa itu. Saya ingat banget namanya soal Raja Paksa. Jadi saya Maksa tuh jadi ingat dulu. raja. Iya. Jadi dulu tuh inget banget. Oh, memang dia pemenangnya gitu loh. Kalau nggak salah Macan Tamil atau apa gitu namanya. Jadi ada perang sipil di situ. Jadi di sana itu terjadi KKN parah karena pemerintahannya terbangun berdasarkan hasil dari peperangan. Kayak gitu. Bahkan bisa dilihat bahwa Perdana Menteri dengan presidennya adalah kakak beradik. Ya, itu berarti maksudnya eksekutif sama yang bukan eksekutif, sorry. Yang jadi Kepala pemerintah, kepala pemerintah, kepala orang negara sama. sama, betul. Ya. Sehingga nggak ada asas meritokrasi. Orang-orang yang di dalam yang memerintah, yang mengatur, Mm-mm. meregulasi itu orangnya tidak kompeten. Iya, iya. Mereka-mereka aja. Iya, tidak kompeten, sesukanya mereka Mm-mm. gitu. Sehingga karena tidak kompeten tadi itu, mereka itu sempat berapa tahun yang lalu melakukan kebijakan-kebijakan populis seperti memotong pajak. Hmm. Kebijakan yang populis, sorry. Jadi mereka yang penting disukai gitu sama masyarakat. Tapi Ya, kan kalau pemerintah nggak cuma harus disukain. ya. Jadi nggak bijaksana, cuma cari nama gitu ya maksudnya. Iya, betul. Seperti contohnya di Indonesia kemarin baru ada
cuti hamil berapa bulan gitu kan. Itu kayak nggak masuk akal tuh. Karena cuman jadi seakan-akan cuma cari nama doang DPR-nya buat kayak ngegolkan peraturan itu supaya seakan-akan kayak mereka yang Orang baik. iya orang baik supaya buat nanti cap presiden kan. 2024 nih bau-bau. Sepertinya itu. Jadi kan ya itu contoh kebijakan populis ya. Tapi tidak Tapi masuk akal. tidak baik untuk negara. Ya. Nah, akhirnya kan karena hutangnya tadi bukan hutang, sorry. Tax-nya itu diturun pajaknya. Jadi APBN-nya itu nggak sehat, utangnya makin numpuk. Terus habis gitu rating hutangnya kan juga makin buruk, akhirnya gimana ya? Akhirnya karena ratingnya makin buruk, suku bunga untuk meminjam hutang ke luar negeri dan di dalam negeri itu juga makin mahal gitu loh. Karena Akhirnya kan orang ratingnya. betul, nggak ada lagi yang mau minjemin. Takut. Terus ada lagi satu titik, kayak titik kulminasi yang memecah semuanya deh. Yang paling terakhir adalah pemerintah Sri Lanka itu memban import pupuk pestisida. Katanya alasannya untuk menghemat cadangan devisa dan untuk membantu organic farming pertama 100% di dunia. Tapi kan namanya kebijakan tuh nggak boleh sadak-saknyek kan, karena ini menyangkut harga hidup orang banyak, harus pelan-pelan dan bertahap. Jadi begitu semua di stop, tiba-tiba orang nggak bisa bercocok tanam. Ya mereka Tiba-tiba nggak tahu caranya. Masih belum tahu ya, gitu kan. iya. Akhirnya nggak ada yang bisa produksi makanan kayak gitu. Ini sih kacau sekali ya kalau menurut Kokoh. Jadi kayak pemerintahnya ini apa-apaan, dipikirnya kayak main rumah-rumahan gitu kan, kayak seakan-akan ini kayak Kayak jutaan, monopoli. ya puluhan juta, ratusan juta orang hidup dibuat mainan ini sepertinya. Jadi ini sekarang udah didudukin kan rumahnya raja, rumah perdana menteri, kantor pemerintahan gitu kan sama masyarakatnya, benar ya? Sudah Betul, mengundurkan betul. diri ya kalau nggak salah pemerintahnya juga, apa raja Betul. presidennya? Bukan mengundurkan diri, lari. Oh lari. Iya Terus? benar-benar lari katanya, lari ke tengah laut soalnya dikejar-kejar orang. Oke. Terus Katanya sih gitu. jadi nasibnya Sri Lanka kayaknya bakal kayak gimana nih? Kalau menurut Dede? Jadi yang paling terakhir yang saya baca katanya partai-partai oposisi akhirnya berkumpul untuk membentuk pemerintahan baru. Ya harapannya adalah ini orang-orang yang paling nggak waras untuk memimpin atau Kompeten lah nggak ya, masuk akal gitu ya. ya orang-orang waras walaupun oposisi. Karena sebenarnya negara-negara lain walaupun sangat-sangat mahal pasti bantuinnya juga dengan kayak bunganya besar, tapi pasti tetap bantuin karena orang-orang tetap Sri Lanka kan negara banyak penduduk ya, jadi pasti tetap bantuin walaupun dengan bunga yang sangat besar kan, kayak India atau Cina atau bener kan? Betul. Sebenarnya India sama Cina itu sudah dideketin, sama IMF juga udah dideketin sama pemerintah yang sebelum dia itu ya Bangkrut. menggulingkan diri. Tapi sepertinya gini, mereka itu nggak ada yang mau bantu benar-benar. India cuma menggelontorkan 4 billion US dollar, padahal utangnya 51. Itu disebabkan karena itu tadi nggak ada good governance. Akhirnya kan orang juga mau minjemin duit kayak ragu, ini duit beneran kah dipakai gitu Ya jadi loh. maksudnya kalau dikasih uang nih dipakai atau cuma buat dihancurkan, kayak cuma dibakar aja kan uangnya yang dipinjemin. Ya, betul. Bisa Kan ngembalikan nggak gitu ya? harus di take note sih bahwa kalau tadi saya bilang hutangnya besar, jangan nanti dipelintir seakan-akan kayak hutang besar itu kayak gimana gitu, enggak juga. Soalnya kalau hutang kita di atas 100% pun negara-negara besar kayak Amerika 101%, Jepang juga Jepang. di atas 100%, Singapura di atas 100, nyaris 100% apa di atas 100% gitu. Tapi mereka ekonomi baik-baik saja karena mereka GDP-nya juga punya cadangan devisa yang bagus untuk membayar. Jadi nggak serta-merta karena hutang terus habis itu dibilang jelek gitu. Takut dipelintir. Ya, ya, ya. Jadi bukan maksudnya utang itu pasti ngutang, semua negara manapun ngutang, cuman maksudnya kemampuan bayarnya bisa apa enggak gitu kan. Betul. Terus kalau gitu nih, kalau menurut Dede,
gimana nanti yang bisa kita pelajarin sebagai negara Indonesia. Karena ini kan kayaknya gara-gara Hmm? COVID ini bakal resesi nih, bakal krismon Mm-mm. dan tidak terelakkan. Di Amerika tuh udah inflasi Keren. gila-gilaan kan. Sedangkan kalau di Amerika sudah kena inflasi gila-gilaan, resesi, sudah resesi malahan. Berarti Ya, kan betul. semua negara di dunia bakal terpengaruh karena kan dolar kan acuan kan. Nah, gimana? Mm-mm. Setuju. eh Kalau menurut saya, Sri Lanka ini hanya titik awal aja sih dari banyak negara yang akan mengikuti di belakang-belakangnya. Hmm. Karena dia salah satu negara yang paling jelek banget pengelolaannya. Jadi dia dulu gitu. Kalau kalau untuk Indonesia, saya cukup confident sebenarnya kita punya struktur perekonomian yang jauh lebih kuat dibandingkan tahun 2013, 2008, dan tahun 1998. Itu jauh sekali. Hmm. Kita jauh lebih kuat, cuman kita memang harus sangat penting sebagai masyarakat juga untuk benar-benar dari hal paling kecil aja ya, mungkin ya dari hal paling kecil untuk ikut menjaga negara ini. Contohnya kalau kita sanggup beli BBM yang tidak bersubsidi, kita beli yang tidak bersubsidi. Kita beli subsidi nggak ya? Kita beli subsidi. Tapi kan kita bukan pemakai, maksudnya bukan orang yang pakai banyak kan. Jadi kan kita jarang-jarang, bukan yang kayak perusahaan atau apa gitu, bukan. Umum lah. Ya, pemerintah kita yang saat ini tuh disupport lah, maksudnya jangan dinyinyirin karena dikritis boleh, tapi dinyinyirin mungkin jangan ya. Soalnya menurut saya yang dilakukan juga cukup benar. Pemerintah sekarang ini maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena gitu loh. Mau Mhm. naikin juga salah, nggak naikin juga salah. Ya, BBM ya itu tadi. Kan Mm-mm. PLN sudah naik. Listrik juga, listrik juga. Jadi saya sebenarnya, saya secara pribadi ya jujur ya ini listrik naik saya agak sebel tapi harus Mau legowo. nggak mau, Kondisi memang seperti itu gimana iya, gitu. semua harga makanan naik. Kayak Koko beli Bajaringan tuh dulu Koko beli 2 Ya, tahun lalu tahu tuh sendiri. 75.000. Tahun ini Koko barusan beli lagi tuh 115.000. Berapa persen tuh? Ya, betul, setuju. 30 ribu berapa persen tuh? Hampir setengah malahan naiknya. Betul. Iya, iya benar-benar kok. Bajaringan, Harga terus harga semen. barang-barang kerjaan saya juga naiknya nggak karu-karuan gara-gara Iya, itu. karena gandum kan, gandum Hmm. krisis gandum kan kita kayak semua lah gara-gara perang. Semoga perang cepat selesai. Nah, kalau misalnya kayak buat orang pribadi nih, kalau Dede kasih saran kayak orang-orang biasa yang bakal apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi Krismon ini, gimana? Ada saran kah? Eh, Cari uang Sarannya lebih banyak? adalah satu cari uang lebih banyak mungkin. Terus yang Ya, kedua ya. mungkin jangan berpikir bahwa besok ya dicari besok karena kita kita jelas-jelas nggak tahu besok tuh resesi atau enggak. Jadi Kayaknya kita harus juga punya dana cadangan untuk diri sendiri. ya cadangan ya. Maksudnya harus ada simpenan gitulah ya. Ya, karena kita nggak tahu besok resesi atau enggak nih. Karena negara-negara kan pada resesi. Terus habis itu mungkin jangan terlalu boros ya. Ya, betul, betul. Jangan Ini, menghambur-hamburkan uang gara-gara sudah selesai ceritanya, sudah selesai COVID, terus kita buang-buang uang, jangan kan berarti. ya betul. Cuman ya ini dia perhatikan ya kok ya. Hmm. Sepanjang sejarah negara Indonesia kalau dikira salah atau nggak usah kejauhan lah mungkin dari sejarah Kita reformasi hidup. nggak pernah Dede mendengar ada kepala negara yang bilang masyarakat suruh berhemat. Baru sekarang. Jadi sejak Jokowi ngomong seperti itu, Dede tuh langsung alert banget. Siap-siap gitu kan Karena maksudnya. iya, karena gini, 50 struktur ekonomi kita kan 55%-an kurang lebih sampai 57 adalah konsumsi. Jadi Ya. rata-rata presiden kita tuh selalu bilang habiskan duitmu supaya ekonomi tumbuh. Hmm. Nggak pernah ada presiden yang ngomong jangan berhemat. Rata-rata tuh belanja aja gitu. Rata-rata Kalau kan kayak itu kan. kalau misalnya sekarangnya dia suruh berhemat, berarti kita bujur-bujur. Maksudnya apa nih? Berarti sampai belakangan kayak presiden ada ngomong kan, kayak kalau negara udah nggak kuat lagi kalau untuk ngasih subsidi terus mau gimana? Ya gitu. Oh, yang ngomong kayak kalau BBM naik dikasih sepeda gitu-gitu kah? Kayak persiapan kalau mie bakal naik, roti bakal naik gitu-gitu kah? Iya, Oh iya. ya pasti sih, memang sudah pasti. Jadi
pada saat Inya bilang untuk berhemat di situ tuh dia sudah alert banget karena sepanjang sejarah dia nggak pernah dengar kepala negara Indonesia ngomong kayak gitu. Hmm. Karena rata-rata bahkan dulu sebelum COVID ya, hari libur hari kecepit itu dijadikan hari libur bersama kan, cuti bersama Buat supaya orang-orang menghabiskan uang. liburan konsumsi duit kan, Ya, menghabiskan ya, duit kan. ya, ya, Nggak ya. dibalik. Makanya dia kayak mikir ini psikologisnya parah, berarti ini ada sesuatu yang parah Yang banget mereka gitu loh. tahu yang kita maksudnya masih kira-kira gitu kan. Iya, tapi di situ dia udah alert banget. Terus ditambah lagi dia kayak ngomong siap-siap harga mie naik, harga minyak naik. Kalau negara nggak cukup duitnya gimana, kayak gitu. Nah, berarti kan sudah dia ngasih ngasih tanda bahwa negara Sounding. juga belum tentu bisa sanggup untuk terus-terusan jadi bumper gitu loh. Ya, 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 ya. Kembalikan Jadi pajak kita, saya. Kembalikan pajak kita. jadi kita Eh, juga siap gitu loh. ya, 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 ya. Ya, jadi kesimpulannya itulah ya. Maksudnya yang buat saran-saran kita semua buat jangan boros, cari uang lebih banyak lagi kalau bisa. Terus jangan boros, jangan menghabiskan duit tidak perlu. Siap-siap Setuju. siap-siap tabungan, ya kan? Betul. Apalagi nih? 2024 harus nyoblos karena kalau saya pikir-pikir asal muasal dari suatu negara bangkrut tuh karena pemerintahnya nggak benar. Jadi kalau kita itu apatis juga negaranya hancur juga gara-gara kita berarti karena kita nggak peduli. Hmm, berarti harus mulai belajar tentang orang-orang politik nih supaya ngerti nyoblos yang mana. Iya, soalnya Iya nanti dong. kalau dapet yang Raja Paksa tuh gimana dan kroni-kroninya Ya cuma kalau Raja mampus. Paksa kan perang deh, dari perang. Iya sih, iya sih betul, iya sih Jadi kita masih ada yang kayak sistemnya ya. masih ada yang ngecek gitu loh, nggak bisa main kasar gitu kan. Kalau sudah kayak yang Raja Paksa ini kan mainnya sudah nggak ngurus gitu loh, istilahnya kayak zaman Ya, Soeharto dulu, kayak si anak-anaknya mau ngapain juga nggak ada yang berani kan. Kalau kalau kayak gitu kan udah kacau lah memang. Benar? betul, Ya, ya, ya. Jadi kayaknya itu ya reaction kita dan pendapat kita tentang bangkrutnya Sri Lanka. Walaupun biasanya kita nggak pernah bahas tentang ekonomi, cuma karena yang ini menarik dan maksudnya ngasih tahu orang-orang nih kalau kita bakal Sri Lanka itu cuma satu negara dari banyak yang bakal berjatuhan sepertinya, gitu kan? Jadi kita betul, harus harus lebih bijaksana lagi buat ngatur uang kita juga, buat nanti milih presiden juga, gitu kan? betul. Milih Ya, pemimpin milih penting pemimpin. sih. Oke, jadi kayaknya sampai situ dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Uh, See you at the next video. Bye-bye. Bye bye. Dadah.